Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang senantiasa akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 22. Saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan hendaklah menjadi pegangan kita. Jadi bukan hanya jadi pengetahuan bagi kita. Kalau kita hanya menjadi pendengar saja, ya itu lama-lama akan numpuk jadi pengetahuan. Kita tahu firman, tetapi tidak pernah mengalami sendiri kuasa firman itu. Setiap minggu kita datang gereja, kita dengar khotbah, amin, amin, amin. Tetapi kalau tidak dilakukan, ya sia-sia. Ya, jadi firman itu diberikan kepada kita untuk kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang Tuhan larang dari hidup kita. Nah, semua itu melalui firman Tuhan. Jadilah pelaku. Jadi kalau kita hanya pengetahuan saja, kita jadi pendengar saja, ya kita nggak akan pernah mengalami akan kuasa firman itu dalam hidup kita. Dengan kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan atau menjadi perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mengalami sendiri kuasa firman itu. Jangan heran akan banyak perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Hidup kita pun akan berubah ketika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Jadi jangan hanya dengar ya, setiap minggu kan, hari ini juga minggu ya, ibadah. Ya. Tidak cukup saudara datang ke gereja mendengar saja. Saudara, engkau harus jadi pelaku. Pulang gereja, lakukan. Oh, Tuhan mengajarkan. Misalnya nih, kasihi musuhmu. Oke, datangi. Oh, musuhmu. Wah, kalau kau tahu siapa dia. Ya, doakan dia, berkati dia. Oh, firman-Nya mengajarkan kita untuk kita peduli dengan orang lain. Belajar peduli. Firman-Nya mengajarkan kita untuk kita tidak egois. Untuk kita merendahkan diri. Dan banyak lagi firman yang lain. Nah, lakukan itu. Bukan hanya didengarkan. Bukan hanya jadi pengetahuan. Nanti lama-lama jadi seperti orang-orang Farisi perjanjian baru ya. Seperti orang-orang Farisi yang dia tahu firman tapi tidak melakukan. Tuhan ingin supaya kita menjadi pelaku firman. Kalau kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan.
kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sesungguhnya kuasa Tuhan menyertai kita. Sehingga kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Sebab di balik apa yang Tuhan perintahkan, selalu ada berkat Tuhan yang menyertai. Di balik apa yang Tuhan perintahkan, di situ ada kuasa Tuhan yang menyertai. Kalau kita mentaati melakukan firman Tuhan, kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi kita berulang kali mengingatkan ya, termasuk Yesus pernah beri perumpamaan kan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan seperti apa? Bangun rumah di atas pondasi. Yang mendengar nggak melakukan di atas pasir. Semua diuji dan akhirnya yang bertahan berdiri adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Itulah kenapa Tuhan ingin supaya kita jangan hanya menjadi pendengar saja. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman. Dengan kita menjadi pelaku firman, dengan kita melakukan firman, sesungguhnya kuasa yang dahsyat, kuasa yang adikodrati menyertai hidup kita. Sehingga kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Dengan demikian, itu menjadi kesaksian kita kepada dunia. Bahwa sungguh Tuhan itu maha kuasa. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita sendiri nggak pernah mengalami kuasa firman? Bagaimana kita bisa istilahnya menjadi orang-orang yang memberitakan firman yang berkuasa. Sementara kita sendiri hanya ya teorinya begitu, ayatnya bilang begitu. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan akan jadi hidup ketika kita melakukannya. Jadi dia akan hanya sekedar pengetahuan kalau kita hanya mendengar dan menyimpannya saja. Ya, termasuk Alkitab saudara. Ya, nggak akan ada kuasanya kalau engkau simpan di lemari terus. Baca, imani, lakukan. Maka engkau sendiri akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Mengalami sendiri apa yang diperintahkan Tuhan. Dan sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ya, jadi hidup kita akan diubahkan ketika kita mentaati firman. Kita akan semakin hari semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bahkan perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi ketika kita mentaati menjadi pelaku firman. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa pentingnya untuk kami menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Semua akan berhenti, bahkan menjadi hal yang sia-sia ketika kami tidak pernah melakukan firman. Tetapi ketika kami melakukan firman, kami percaya kuasa Tuhan menyertai. Sehingga kami juga percaya akan banyak perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kami percaya janji-janji Tuhan tergenapi dan terjadi melalui hidup kami. Bahkan kami juga percaya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak masuk akal bisa terjadi ketika kami mentaati firman Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.